agak terhalang karena ada proses dinamik batu tadi yang beko tadi itu. Kita nunggu lah sekitar adalah berapa menit kita 10 menit ya? Itu nunggu jeder, bisa udah sweeping, barulah kita bisa lewat tuh. Ya semua orang ngapain lah ke sini ya kan. Itu seru sih perjalanannya. Apa? Saya di sini ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trip impian Pakistan masuk bagian 10. Buat kamu yang penasaran dengan cerita perjalanan kita, aku lanjutin. Buat yang belum subscribe channel YouTube Danan Wahyu, langsung aja di subscribe ya guys ya. Dan juga jangan lupa memberikan komentar dan like-nya di video ini. Di bagian sebelumnya, aku tuh sama teman-teman akhirnya melewatkan makan siang itu di daerah Basam. Dan itu kita udah di jam 2. Ternyata perjalanan kita sampai ke Gilgit tuh masih panjang guys. Ini baru setengah perjalanan aja. Dan kalau dilihat sih memang perjalanannya indah gitu ya. Tapi makin kesini makin seru. Kenapa? Karena ya pilihan kita kalau nggak ketemu dinding terjal, ya pastinya juga jurang yang langsung ke sungai. Andai masuk kota, pasti kita ada PR baru, yaitu harus melakukan checkpoint dengan melaporkan dan menunjukkan dokumen imigrasi, yaitu visa dan paspor kita. Ya, hampir di setiap perbatasan kecamatan kita harus melakukan checkpoint. Makin ke utara, jalanan makin ekstrim guys gitu. Karena ternyata di beberapa titik itu ada project PLTA. Dan tentu aja jalanannya sangat berdebu gitu ya. Kemudian juga terjal karena banyak beberapa material atau bahan-bahan bebatuan yang ada di tepi jalan. Tuh, kalian lihat aja nih kondisi jalannya se-ekstrim ini. Dan kadang kita juga harus berpapasan dengan mobil-mobil lain. Salah satu gongnya adalah kita ngelewatin terowongan yang belum jadi, masih dalam proses pembuatan tetapi harus dilewati. Ini menurut gue perjalanan paling ekstrim yang pernah gue lewatin ya gitu. But it's okay, pengalamannya juga seru. Nanti di akhir cerita ini kita ada perjalanan yang lebih ekstrim lagi.
Nah, memasuki area jalanan yang rusak kayak gini memang kerap terjadi yang namanya kemacetan gitu ya. Kita harus memberikan kesempatan kendaraan yang di depan kita untuk lewat gitu. Ya, pilihannya seperti ini guys. Tapi menurut gua ya salah satu yang seru dari sebuah perjalanan itu bukan hanya sebuah destinasi, tapi pengalaman yang mungkin gak pernah kamu dapat di negara kamu. Salah satu pengalamannya adalah lihat orang naik mobil di luar begini gitu. Ini berdiri loh guys, dan ini sepanjang perjalanan. Gue nggak kebayang sih, bukan hanya capek ya, tapi yang jelas mereka juga harus menghadang debu nih selama perjalanan. Wah, kalau gue sih kayaknya nggak mampu lah ya. Oh ya guys, untuk di beberapa area gue memang tidak bisa mengambil gambar karena area ini itu terbatas gitu. Jadi gue mau cerita, di Pakistan itu, terutama di sepanjang jalan yang kita lewati ini sedang ada pembangunan PLTA besar-besaran, dan itu merupakan strategi nasional kali ya gitu. Oleh karena itu kita juga harus melewati beberapa checkpoint gitu. Jadi memang kita diperiksa dan tidak boleh mengeluarkan kamera apalagi merekam. Melewati perjalanan ini tuh emang berasa kayak nonton film action ya guys. Dan kita dapat driver yang gue bilang cukup lincah lah untuk nyalip-nyalip mobil, biar perjalanan kita menjadi jauh lebih singkat gitu. Karena terakhir gue baru tahu untuk sampai dari Islamabad ke, bukan ke Hunza ya, ke Gilgit itu butuh waktu 15 jam gitu. Ya kalau kita mau cepet sampai ya kita harus ligat di jalan gitu. Gimana rasanya lepas dari jalanan yang menurut gue cukup drama? Ini juga gak kalah drama sih sebenarnya, tapi jalan lebih halus, lebih enak buat dilewatin kan gitu, lebih nyaman. Dan kita juga kemungkinan untuk terjebak macetnya juga sedikit guys. Nah ini udah mulai sore loh gitu, dan menurut gue pemandangannya makin sore tuh ternyata gak kalah bagus juga dibanding siang hari. Hari ini tuh hampir seharian kita di perjalanan, mulai dari Islamabad, dan kita kan sebenarnya mau ke Chilas tuh. Ada 10 pos penjagaan yang mesti kita lewatin dan mesti nunjukin visa. Jadinya sama guide dan driver kita ya udah langsung aja kan di fotokopi. Terus biar nggak lama nih gitu. Jadi kan kalau di pos penjagaan itu mereka akan ngedata semua informasi. Jadi di fotokopi 10 lembar, terus di setiap penjagaan dikasih. Dan itu ada 10. Dan kita belum sampai Chilas. Kita ini baru di kawasan antara Islamabad dan Chilas tuh, tepatnya di area, gua nggak tahu di sungai apa gitu, tapi ini sungai besar yang akan dibangun sebuah power plant gitu. Kusin nih, daerah Kusin gitu, dan bilangnya ini adalah land of hydropower slogannya.
Dan kita lihat tadi juga ada, ya udah ada Tina Power yang ngebangun. Itulah nah, perjalanan hari ini yang mungkin hampir seharian kita di jalan ya. Berarti oke sih, seru. Mulai dari jalan bagus, jalan jelek, view yang biasa aja sampai view yang kece banget. Sekarang mungkin udah sekitar sore ya, jam berapa nih? Hampir jam 6 lah, berhitung 5-an lah. Sore viewnya sekece ini sih jalanan. Bukan berarti waktu menepi, jeda waktu dan persini agar kamu bisa pulih kembali. Jeda harus kau langkah berhenti. Baru aja nih ngelewatin jalanan yang agak sedikit mulus. Ternyata nanti kita di depan sana itu harus berhenti beberapa saat. Kira-kira kenapa guys? Jadi gini ceritanya. Ternyata di jalan depan nanti yang akan kita lewati itu akan ada perluasan atau pelebaran jalan gitu. Jadi ada bagian tebing yang memang harus diledakkan. Nah, karena ada peledakan itu, maka kita harus berhentilah sejenak gitu, tidak melanjutkan perjalanan. Tapi harus bekonya dulu karena dia membersihkan Puing-puingnya itu kan. kan dia akan jalan itu ya. Nah ini guys, aku sempat curi-curi gambar beberapa project nasional mereka ya, karena ternyata Pakistan ini itu sedang krisis energi listrik. Jadi salah satu solusinya adalah membangun PLTA dengan membendung beberapa sungai yang ada di sini gitu. Dan juga nanti akan ada beberapa ruas jalan yang mungkin ditutup dan dibendung, kemudian dijadikan dam untuk pembangkit listrik tenaga air. Oke, finally kita lewat dari kemacetan hari ini dan akan melanjutkan perjalanan yang masih panjang banget. Jadi perjalanan agak terhalang karena ada proses dinamik batu tadi yang beko tadi itu. Kita nunggu lah sekitar adalah berapa menit? Kita 10 menit kan ya? Itu nunggu tuh udah sweeping, barulah kita bisa lewat tuh. Ya semua orang ngapain lah kesini ya kan. Itu seru sih perjalanannya. Apa? Sini ya kan. Jujur banget ya guys, hari ini tuh melelahkan sekali karena sampai dini hari kami belum sampai hotel dan harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih untuk kamu yang sudah nemenin perjalanan aku hari ini. Dan kalau kamu suka dengan video ini silahkan di-share, siapa tahu bisa menjadi panduan untuk jalan-jalan ke Pakistan ya. Dan akhir kata, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.